Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, hari ini yang pertama kita akan belajar penemuan listrik membantu aktivitas sehari-hari. Pada malam hari, biasanya kalian di rumah tentunya pada saat belajar diterangi dengan lampu belajar. Mungkin selain dengan lampu belajar, ibu kalian di rumah juga mencuci menggunakan mesin cuci, atau kakak kalian belajar menggunakan laptop. Nah, semua alat-alat tersebut yang Pak Guru sebutkan tadi itu menggunakan listrik. Jadi untuk saat ini listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tanpa adanya listrik, tentu kalian tidak bisa belajar pada saat malam hari. Nah, ibu kalian juga mungkin mencuci dengan manual jika tidak ada listrik. Terus kalian juga belajar pada saat kondisi pandemi ini, kalau tidak ada listrik tidak bisa menggunakan handphone. Nah, itu manfaat listrik dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari kita. Nah, selanjutnya Uni sedang membaca sebuah teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan fakta tentang terjadinya fenomena alam. Contoh fenomena yang terjadi di alam adalah pelangi, gempa bumi, dan proses mengalirnya arus listrik. Umumnya teks eksplanasi ilmiah disusun dengan prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi ilmiah mempunyai struktur berupa paragraf pembuka, paragraf penjelas, dan paragraf kesimpulan. Nah, agar semakin paham, mari kalian simak uraian struktur teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Struktur teks eksplanasi ilmiah yang pertama adalah paragraf pembuka. Berisi penjelasan atau informasi secara umum tentang topik yang dibahas. Yang kedua adalah paragraf penjelas. Berisi uraian secara terperinci tentang proses yang terjadi secara bertahap. Yang ketiga adalah paragraf kesimpulan. Berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang dibahas. Jadi kalian harus ingat struktur teks eksplanasi, yaitu ada paragraf pembuka, paragraf penjelas, dan paragraf kesimpulan. Selanjutnya kita akan menentukan informasi penting pada teks dengan menjawab pertanyaan. Uni membaca teks eksplanasi ilmiah tentang arus listrik. Uni ingin menentukan informasi penting pada teks eksplanasi tersebut. Nah, untuk menentukan informasi penting, Uni harus membaca seluruh teks secara seksama. Kita juga dapat belajar menentukan informasi penting dari teks eksplanasi seperti yang dilakukan oleh Uni. Nah, nanti kita baca bersama setiap kalimat dalam teks eksplanasi. Lalu nanti kita jawab pertanyaan tentang teks untuk menemukan informasi penting. Sebelum menjawab pertanyaan, mari kalian simak terlebih dahulu teks eksplanasi berikut ini secara bersama-sama. Teks dengan judul Penemuan Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hampir selalu menggunakan energi listrik. Energi listrik dialirkan ke rumah-rumah penduduk dalam bentuk arus listrik. Tokoh yang berjaya dalam penemuan arus listrik adalah Michael Faraday. Michael Faraday lahir di Newington, Inggris pada 22 September 1791. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar mendapatkan pendidikan di sekolah. Dengan semangat pantang menyerah, Michael Faraday berhasil menciptakan generator listrik pertama. Generator listrik ciptaan Michael Faraday dapat menghasilkan arus listrik secara terus-menerus. Pada masa sekarang, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pembangkit listrik. Selanjutnya, arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi
berupa kabel. Jaringan listrik tersebut dihubungkan pada menara-menara tinggi menuju gardu distribusi di berbagai daerah. Arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Arus listrik disalurkan melalui rangkaian kabel yang berada di atap atau dinding rumah. Rangkaian di atap digunakan sebagai tempat dudukan lampu, sementara rangkaian di dinding sebagai tempat colokan listrik. Arus listrik tersebut dapat dimanfaatkan penduduk untuk menyalakan berbagai benda elektronik, misalnya untuk menyalakan televisi, kulkas, dan mesin cuci. Rangkaian listrik di rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Kedua rangkaian tersebut digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih alat listrik menjadi satu kesatuan utuh. Rangkaian seri disusun secara berderet. Contoh rangkaian seri adalah rangkaian lampu hias di taman. Sementara itu, rangkaian paralel disusun secara bercabang. Rangkaian paralel dapat ditemukan pada lampu-lampu yang digunakan di dalam rumah. Nah, tadi kalian sudah menyimak teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Penemuan Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf yang berisi berbagai macam informasi penting. Informasi tersebut bisa kita tentukan dengan menjawab pertanyaan sesuai teks seperti berikut ini. Nah, yang pertama adalah apa topik yang dibicarakan pada paragraf 1? Topik yang dibicarakan pada paragraf 1 adalah tokoh yang berjasa dalam penemuan arus listrik. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik pada paragraf 2? Arus listrik dapat dihasilkan oleh generator listrik. Agar sampai ke rumah penduduk, arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah penduduk? Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pembangkit listrik. Kemudian, arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi pada menara-menara tinggi menuju gardu distribusi di berbagai daerah. Arus listrik lalu disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi dengan arus listrik setelah tiba di rumah penduduk? Setelah tiba di rumah penduduk, arus listrik disalurkan melalui rangkaian kabel listrik yang biasanya berada di atap atau dinding rumah. Apa manfaat arus listrik setelah tiba di rumah penduduk? Setelah tiba di rumah penduduk, arus listrik dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai benda elektronik. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian seri disusun secara berderet, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bercabang. Apa kesimpulan isi paragraf 4 pada teks tersebut? Kesimpulan isi paragraf 4 pada teks tersebut adalah perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel, serta contoh penggunaannya di rumah. Apa penjelasan yang disampaikan penulis pada paragraf 5? Pada paragraf 5, teks tersebut penulis menyampaikan pesan agar kita bijaksana untuk menggunakan listrik dengan cara menghemat penggunaan listrik. Nah, itu tadi anak-anak bagaimana cara menentukan informasi penting pada teks dengan cara menjawab pertanyaan. Jadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, tentunya kita bisa mengetahui informasi penting apa saja yang terdapat pada teks. Berikutnya adalah proses penyaluran listrik ke rumah kita. Nah, lampu di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik. Arus listrik terjadi karena elektron mengalir di dalam rangkaian listrik. Arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Arus listrik akan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif sumber listrik. Semakin banyak elektron yang mengalir setiap detik, arus listrik akan semakin kuat. Nah, listrik-listrik yang ada di rumah kita, ini rumah penduduk ya, itu dihasilkan oleh generator pada pembangkit listrik. Ini nomor 1. Ini adalah generator pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik, tegangan listrik dinaikkan hingga 500 kV. Ini kemudian ke gambar yang 2. Dari pembangkit ini generator, kemudian tegangannya dinaikkan.
Ya, tegangan listrik dinaikkan hingga 500 kV di gardu penaik tegangan. Listrik kemudian disalurkan melalui menara sutet. Ini menara sutet, ya, disalurkan melalui menara sutet. Nah, sutet itu apa? Sutet adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, disingkat sutet, ya. Nah, dari menara sutet, listrik masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menjadi 20 kV. Kemudian dari sutet masuk ke gardu induk. Tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Kemudian listrik disalurkan ke gardu distribusi dan tegangannya diturunkan kembali menjadi 220 volt. Nah, dari gardu induk kemudian disalurkan lagi melalui tiang listrik, kemudian masuk pada gardu distribusi, diturunkan hingga 220 volt. Selanjutnya, listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Listrik yang diterima di rumah kemudian, ya, ini disalurkan dari gardu distribusi, disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel pada benda-benda elektronik. Nah, ini adalah gambaran bagaimana proses penyaluran listrik dari generator pembangkit listrik sampai pada rumah kita. Yang pertama, dari generator dinaikkan tegangan, melalui sutet diturunkan tegangan, turunkan lagi, baru sampai di rumah kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana komponen dalam rangkaian listrik yang sering kita pakai. Nah, kita tahu bahwa arus listrik terjadi di dalam rangkaian listrik. Sebuah rangkaian listrik mempunyai beberapa bagian atau komponen. Jika satu komponen tidak ada, rangkaian listrik tidak dapat berfungsi. Nah, mari kita mengenal komponen-komponen utama dalam sebuah rangkaian listrik berikut ini. Nah, komponen utama itu yang pertama ada sumber listrik, ada konduktor, kemudian alat listrik. Apa itu sumber listrik? Sumber listrik adalah benda-benda yang menghasilkan energi listrik. Contoh sumber listrik adalah baterai, aki, dan pembangkit listrik atau listrik yang ada di rumah kita. Kemudian yang kedua adalah konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah kabel dan lempengan logam. Nah, ini yang sering kalian pakai, kabel ya. Berikutnya adalah alat listrik. Alat listrik adalah semua benda yang dapat berfungsi jika mendapatkan energi listrik. Contoh alat listrik adalah lampu dan rotor, ya. Atau misal HP kalian, itu termasuk alat listrik. Konduktor, misal kabel chargernya, sumber listrik, stop kontak yang ada di rumah kita. Nah, selain komponen utama tersebut, rangkaian listrik dapat dilengkapi dengan beberapa komponen tambahan. Nah, komponen tambahan digunakan untuk mengamankan alat-alat listrik. Komponen tambahan yang sering digunakan dalam rangkaian listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah saklar. Ya, ini merupakan komponen tambahan. Sebenarnya tanpa saklar bisa menyala, tapi dengan saklar akan lebih aman. Saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus listrik dalam rangkaian. Jika saklar dalam keadaan tertutup, arus listrik akan mengalir, sehingga alat listrik menyala. Jika saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik tidak mengalir, sehingga alat listrik akan mati. Kemudian yang kedua adalah sekring. Sekring berfungsi untuk mengamankan arus listrik agar tidak melewati batas maksimum. Jika arus listrik melewati batas, sekring akan memutuskan hubungan rangkaian arus listrik sehingga tidak terjadi konsleting. Ya. Konsleting merupakan hubungan pendek antara kabel yang bermuatan elektron dan kabel yang bermuatan proton. Konsleting dapat menimbulkan percikan api serta memicu kebakaran. Nah, jadi
kedua alat tambahan ini, saklar dan sekring, fungsinya lebih untuk pengamanan, ya, supaya kita menggunakan energi listrik lebih aman. Nah, di bawah ini adalah contoh rangkaian listrik. Nah, ini sumber alat utamanya ya, sumber listrik. Kemudian ini kabelnya sebagai konduktor lampu alat listrik. Di sini ada saklar dan sekring. Ini merupakan alat tambahannya. Ini contoh rangkaian listrik. Nah, berikutnya rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Nah, kita sudah mengenal komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis rangkaian listrik berdasarkan hubungan antar komponen. Rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi dua. Nah, agar kalian lebih paham, mari kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya belum terhubung. Ya, masih terbuka, belum terhubung. Dengan demikian, arus listrik tidak mengalir sehingga alat listrik tidak menyala. Rangkaian listrik terbuka dapat terjadi jika konduktor belum menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Rangkaian listrik terbuka juga dapat terjadi jika saklar dalam keadaan terbuka. Nah, contoh yang pertama, ini rangkaian listrik terbuka, konduktor belum menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Konduktor itu kabelnya belum terhubung dengan baterai. Maka ini disebut sebagai rangkaian listrik terbuka. Nah, kemudian gambar yang B, saklar dalam keadaan terbuka. Nah, ini saklarnya masih terbuka, belum terhubung. Nah, ini disebut dengan rangkaian listrik terbuka. Nah, yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya sudah terhubung. Dengan demikian, arus listrik dapat mengalir sehingga alat listrik pun menyala. Rangkaian listrik tertutup dapat terjadi jika konduktor telah menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Rangkaian listrik tertutup juga dapat terjadi jika saklar dalam keadaan tertutup. Ini contoh yang A, konduktor telah menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Nah, di sini kabel sudah terhubung dengan baterai, sehingga bohlam akan menyala. Kemudian saklar dalam keadaan tertutup. Nah, ini saklar sudah di-on-kan, sehingga ini merupakan rangkaian listrik tertutup. Kabelnya nyambung, terhubung dengan sumber listrik sehingga bohlamnya menyala. Berikutnya, kita akan belajar rangkaian listrik seri dan paralel. Berdasarkan susunan antar komponen, rangkaian listrik dapat dibagi menjadi rangkaian seri dan paralel. Agar lebih paham, kita dapat belajar dengan memperhatikan penjelasan berikut ini. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan atau berderet. Rangkaian seri berfungsi untuk meneruskan arus listrik. Biasanya rangkaian seri digunakan pada lampu hias dan senter. Komponen yang dapat disusun seri adalah baterai dan lampu. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi pada rangkaian listrik apabila baterai atau lampu disusun secara seri. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel berikut ini. Rangkaian seri pada baterai, nyala lampu lebih terang. Nah, di sini ini rangkaian seri pada baterainya. Baterainya ada 2, dirangkai secara seri, bohlamnya ada 1. Kemudian yang sebelah rangkaian seri pada lampu. Lampunya dirangkai secara seri atau berurutan ya, seperti ini. Kemudian baterainya ada 1. Nyala lampu lebih terang. 2 baterai, 1 lebih terang ya. Kemudian arus listrik mengalir secara bertahap dari satu lampu ke lampu yang lain. Biasanya ini nanti salah satu lampunya akan menyala lebih redup ya. Semakin banyak baterai yang disusun seri, lampu akan menyala semakin terang. Semakin banyak baterai, lampu semakin terang. Jika salah satu lampu padam, lampu lain akan padam karena arus listrik terputus. Nah, jika ini putus, ya, bohlamnya putus, maka yang ini tidak menyala.
Lampu akan cepat padam jika kelebihan tegangan pada baterai. Ya, lampunya akan cepat rusak ya jika tegangannya berlebih. Nyala lampu yang satu dengan lampu yang lain tidak sama terang. Nah, ini biasanya yang terdekat dengan sumber listriknya dengan positifnya akan lebih terang, kemudian yang belakangnya akan lebih redup. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri ya. Berikutnya, yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar atau bercabang. Rangkaian paralel berfungsi untuk membagi arus listrik. Biasanya rangkaian paralel digunakan pada rangkaian lampu di rumah, sekolah, atau kantor. Komponen yang dapat disusun paralel adalah baterai dan lampu, sama seperti tadi. Yang seri juga baterai dan lampu bisa disusun. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi pada rangkaian listrik apabila baterai atau lampu disusun secara paralel. Nah, mari kalian perhatikan berikut ini ya. Perhatikan tabel berikut ini. Rangkaian paralel pada baterai, sedangkan yang sebelah ini rangkaian paralel pada lampu. Ini baterainya paralel seperti ini ya. Kalau tadi kan berurutan, nah ini bersusun ya. Nyala lampu tidak bertambah terang ya, sama nyala lampunya dengan yang tadi. Kemudian kalau yang ini, arus listrik mengalir secara bersamaan dari satu lampu ke lampu yang lain. Nah, di sini yang diparalelkan adalah lampunya, jadi lampunya nyalanya sama. Kalau tadi kan salah satunya lebih redup. Nyala lampu sama dengan nyala lampu yang dihubungkan dengan sebuah baterai saja. Jadi nyala lampunya itu sama. Tegangannya karena sama ya, nyala lampunya sama. Jika salah satu lampu padam, lampu lain akan tetap menyala karena arus listrik tidak terputus. Nah, kalau salah satunya padam, ini akan tetap menyala ya. Baterai yang disusun paralel akan bertahan lebih lama dalam menyalakan lampu. Nah, ini baterainya akan bertahan lebih lama. Tapi nyalanya sama dengan satu lampu ya, tidak bertambah terang. Nyala lampu yang satu dengan lampu yang lain sama terang. Ini sama terang. Kalau yang tadi itu kan salah satunya lebih terang. Nah, ini tadi bagaimana rangkaian listrik secara seri dan paralel. Nah, berikutnya kita akan mempelajari komponen listrik pada senter. Nah, tentunya kalian di rumah punya senter ya. Apa saja yang terdapat di dalam senter? Ya, tadi kita sudah belajar jenis-jenis rangkaian. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pada senter komponennya yaitu berikut ini. Yang pertama, ada baterai sebagai sumber arus listrik ya, menghasilkan energi listrik. Kemudian lampu sebagai menghasilkan cahaya ya. Lempengan logam atau konduktornya menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Kemudian tambahannya ada saklar. Ini untuk mematikan dan menyalakan lampu pada senter. Nah, pada senter ini menggunakan rangkaian seri ya. Pada senter menggunakan rangkaian seri. Yang dirangkai secara seri adalah baterainya. Baterai dan lampu dihubungkan dengan lempeng logam sehingga arus listrik akan mengalir. Dengan demikian, lampu senter dapat menyala dengan terang. Nah, di sini yang gambar ini senter dimatikan. Kalian lihat saklarnya ya. Di sini saklarnya di sini tidak terhubung. Saklar dalam posisi off atau terbuka. Nah, ini rangkaian terbuka sehingga senter dimatikan. Ini bagian-bagiannya, ada lampu, kemudian baterai, terus ini konduktornya, lempengan logam. Nah, ini senter dinyalakan atau rangkaiannya tertutup ya. Saklar dalam posisi on atau tertutup. Nah, ini lampunya menyala. Nah, ini adalah bagaimana lampu senter bisa dinyalakan dan bagaimana rangkaiannya. Kalian harus ingat bahwa pada senter rangkaian listriknya adalah secara seri ya, secara seri. Berikutnya adalah
bagaimana jika kita akan membuat rangkaian listrik secara sederhana? Nah, bahan yang dibutuhkan dan alat yang digunakan apa saja? Nah, tadi kalian sudah belajar tentang rangkaian seri pada senter ya. Nah, sekarang kalian nanti bisa menganalisis alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan jika kalian ingin membuat rangkaian seperti pada contoh yang tadi. Yang pertama, misal ya, nama bahan dan alat baterai 9 volt. Nah, fungsinya ini sebagai sumber energi listrik, jumlahnya bisa 1. Atau kalau kalian mau buat rangkaian seri atau paralel pada sumbernya, bisa juga 2 ya. Kemudian soket baterai untuk menghubungkan baterai dengan kabel. Ini tempat baterainya ya. Ini cukup 1. Kemudian lampu pijar kecil sebagai alat listriknya. Ini bisa 2 ya, untuk bisa membuat rangkaian seri atau rangkaian paralel. Kemudian fitting lampu kecil, ini untuk tempat lampu pijarnya sebagai dudukan lampu. Jumlahnya sesuai dengan berapa lampu yang kalian sediakan ya. Kalau kalian menyediakan lampu 2 ya dudukannya 2. Kemudian kabel sebagai konduktor listrik, ini juga panjangnya disesuaikan dengan rangkaian yang kalian buat. Di sini 25 cm. Kemudian saklar kecil sebagai penghubung dan pemutus arus listrik, cukup 1. Karton tebal sebagai alas rangkaian listrik. Nah, ini sebagai istilahnya PCB-nya ya, supaya rangkaiannya itu tidak kemana-mana, mudah dipakainya. Kemudian selotip untuk merekatkan benda pada kartonnya. Kemudian gunting untuk menggunting kabel dan selotip. Nah, berikutnya adalah menentukan manfaat benda elektronik di sekitar. Biasanya listrik di rumah kita itu dihubungkan dengan berbagai benda elektronik. Benda elektronik adalah benda yang memanfaatkan energi listrik agar dapat berfungsi dengan baik. Benda elektronik biasanya digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita dalam kegiatan sehari-hari. Kita dapat menentukan manfaat benda-benda elektronik yang ada di lingkungan sekitar. Nah, agar lebih mudah, sekarang kalian perhatikan berikut ini. Nah, silakan kalian nanti perhatikan di rumah kalian punya benda elektronik apa saja. Ya, contohnya di sini televisi. Televisi manfaatnya apa? Itu memberikan hiburan dan informasi, wawasan baru ya. Kemudian berikutnya adalah AC. Ini fungsinya adalah mendinginkan suhu udara dalam ruangan. Kemudian penanak nasi listrik ya, fungsinya menanak dan menghangatkan nasi. Kulkas ini menyimpan makanan dan minuman agar tidak cepat busuk. Berikutnya adalah mesin cuci, memudahkan dalam mencuci pakaian. Mungkin ada alat yang lain lagi, kalian nanti bisa menuliskan lagi. HP, misal untuk atau smartphone untuk komunikasi, ya, untuk hiburan, untuk belajar, ya, itu juga bisa. Misal, apalagi alat yang lain, misal pompa air. Nah, itu untuk menyedot air, ya. Selanjutnya kita akan mempelajari pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Nah, penemuan listrik ini sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita tentunya ya. Sebelum adanya listrik, kita cukup kesulitan untuk beraktivitas, terutama pada saat malam hari. Nah, dengan adanya listrik, kita bisa menjadi lebih mudah untuk menjalankan berbagai aktivitas. Ya, lebih mudah, tapi jangan lebih malas ya. Harus tetap rajin ya. Nah, agar lebih jelas kita dapat mengetahui pengaruh listrik terhadap kehidupan dalam tabel berikut ini. Nah, ini silang ya, tidak ada listrik dan yang ini adanya listrik. Pada saat tidak ada listrik, bagaimana kehidupan masyarakat? Penggunaan lilin, lampu minyak, dan obor sebagai penerangan terutama pada saat malam hari. Jadi pada saat sebelum adanya listrik masuk ke desa, masyarakat itu menggunakan lilin, lampu minyak, dan obor untuk penerangan. Tapi dulu kebanyakan menggunakan lampu minyak ya, karena yang lebih awet ya.
dulu menggunakan lampu minyak itu menggunakan minyak ini apa? Minyak tanah ya. Minyak tanah. Kalian mungkin tidak tahu minyak tanah ya. Karena sekarang jarang sekali minyak tanah. Kemudian berikutnya penggunaan setrika arang untuk merapikan kerutan pada pakaian. Nah, ini. Jadi untuk merapikan pakaian sebelum ada listrik, setrikanya itu menggunakan arang. Arang dimasukkan dalam setrika, kemudian dinyalakan ya, dibakar. Kemudian dikipas-kipas sampai menghasilkan bara ya. Setelah baranya agak merata ya, sudah nyala apinya tidak ada, maksudnya hanya bara yang membara itu. Kemudian setrika ditutup, nah digunakan untuk menyetrika pakaian. Berikutnya adalah penyimpanan bahan makanan menggunakan alat tradisional seperti gerabah ya. Dulu itu kalau membuat makanan itu ya harusnya langsung habis karena tidak ada alat menyimpan untuk lebih lama ya. Misalkan nasi ya 1 hari harus habis ya, kalau tidak nanti bisa basi hari berikutnya. Kemudian kegiatan memasak dan mencuci membutuhkan waktu lama karena menggunakan alat-alat sederhana. Nah ini kalau sekarang mencuci itu kan bisa disambi ya, istilahnya multitasking, bisa mencuci sambil nonton TV ya atau yang lain sebagainya. Nah dulu nggak bisa, mencuci ya mencuci. Kemudian komunikasi hanya dapat dilakukan dengan alat sederhana seperti kentongan dan surat. Nah, kalau sekarang sudah ada smartphone ya, kalian bisa video call, bisa telepon dan lain sebagainya. Kalau dulu paling menulis surat. Kentongan itu untuk ronda malam. Nah, kalau sekarang mungkin sudah canggih pakai CCTV ya. Berikutnya, masyarakat hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Nah, ini multitasking. Kalau dulu multitasking itu apa ini ya? Masyarakat hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kalau sekarang banyak pekerjaan dalam satu waktu. Nah, bagaimana setelah ada listrik? Nah, penggunaan lampu listrik sebagai penerangan terutama pada malam hari. Tentunya ya, kalau malam hari kita pakai lampu untuk belajar ya, lebih mudah. Kalau dulu mau belajar nyalakan lampu minyak. Terus berikutnya penggunaan setrika listrik untuk merapikan kerutan pada pakaian. Nah ini sekarang tinggal colok panas, langsung setrika. Tapi karena kemudahan itu biasanya menyepelekan. Jadi menyetrika pakaian sering ya, maksudnya harusnya itu setrika dalam jumlah yang banyak supaya listriknya lebih irit. Kalau setiap pagi misal satu pakaian mau berangkat disetrika, itu listriknya lebih boros. Kemudian penyimpanan bahan makanan menggunakan alat elektronik seperti kulkas dan freezer. Nah sekarang sudah punya kulkas, punya freezer ya, kita bisa menyimpan makanan. Misal daging kurban ya, tidak habis dimasak ya, bisa disimpan di freezer. Berikutnya, kegiatan masak dan mencuci hanya membutuhkan waktu singkat karena menggunakan alat elektronik. Ini mencuci bisa dibarengi dengan pekerjaan yang lain. Kemudian komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai alat elektronik, ada telepon, komputer. Masyarakat dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Nah, ini pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku, lingkungan kalian ya. Nanti kalian bisa bertanya ke orang tua, mungkin kalian tidak mengalami sebelum ada listrik. Nanti kalian bisa tanyakan ke bapak atau ibu atau kakek atau nenek yang usianya lebih tua dari kalian, yang pernah mengalami masa-masa sebelum adanya listrik. Nah, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan
kalian, beragam benda dan peralatan rumah tangga. Sebelum ada listrik, alat-alatnya apa saja? Gadgetnya apa saja sebelum ada listrik? Ada lampu minyak, setrika arang, ketel, ember dan papan penggilasan, kentongan. Nah, ini gadget-gadget yang dipakai sebelum ada listrik ya. Kalau mainan paling gangsing, kelereng ya, itu mainan anak. Kalau sekarang kan udah banyak mainannya. Smartphone mainan, Mobile Legend ya. Berikutnya, setelah ada listrik, nah alatnya apa saja? Ada lampu listrik, setrika listrik, penanak nasi listrik, mesin cuci, telepon. Nah, terus pengaruh kehidupan sosial dan budayanya sebelum ada listrik hanya bekerja pada siang hari. Ya, hanya bekerja pada siang hari. Jadi kalau malam hari ya istirahat ya, berkumpul dengan keluarga. Kemudian kegiatan sehari-hari diselesaikan dalam waktu lama ya. Dalam waktu lama. Kita mengirim pesan saja harus datang ke rumah orang tersebut. Kemudian yang ketiga hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu ya. Yang keempat, kegiatan komunikasi menggunakan alat sederhana sehingga pesan lama diterima. Nah, berikutnya setelah ada listrik. Nah, ini salah tulis ya. Berikutnya adalah setelah ada listrik dapat bekerja pada siang dan malam hari. Nah, pada malam hari bisa bekerja. Sekarang kan banyak proyek kerjaan itu dikerjakan pada malam hari karena lampunya terang ya, alatnya mendukung. Kemudian kegiatan sehari-hari diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat. Mencuci pakaian, masukkan mesin cuci, sambil memasak, nah selesai. Kalau dulu mencuci sambil memasak, nah nggak bisa. Ya. Kemudian berikutnya dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Berikutnya kegiatan komunikasi menggunakan alat modern sehingga pesan cepat diterima. Pesan cepat diterima. Seperti kalian sekarang menggunakan gadget ya untuk pembelajaran saat ini. Kalian bisa menonton video dari Bapak Guru dari rumah. Kalian bisa belajar dari rumah. Nah, oleh karena itu kalian harus bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada zaman yang sudah ada listrik ya. Sehingga walaupun dalam kondisi pandemi ini kalian bisa tetap belajar melalui alat-alat yang kalian punya ya. Baiklah anak-anak, kiranya pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Silahkan kalian pelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.